Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, khususan jamaah taklim kami sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita kedatangan rahmat Allah berupa hujan yang mubarak, ya, penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat dan kegunaan yang luar biasa. Yang pertama, untuk kehidupan. Sebab tanpa adanya air maka tidak ada kehidupan. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuh kita 80% sampai 90% berisi air. Sedangkan sisanya 20% lebih kurang itu adalah benda padat, ya. Tapi yang berupa cairan hampir 80%. Sehingga apabila kita kekurangan air, maka ada sebuah penyakit yang sangat ditakuti, yaitu dehidrasi. Dan itu akan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat, ya, sekitar 4 jam. Demikian juga yang terkena diare, ya. Diare dari atas muntah air, dari bawah BAB air dari atas, air dari bawah, maka dalam waktu singkat juga akan dehidrasi. Maka air itu merupakan kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau Islam telah sampai ke seluruh jazirah Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian disebarluaskan ke negara-negara sekitar jazirah Arab oleh para sahabat. Ada yang berdakwah di Afrika, ada yang berdakwah di Asia Tengah, ada yang berdakwah di Eropa. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan tentu salah satu utusannya sampai ke Indonesia, sehingga kita mengenal Islam. Pada sore hari ini saya melanjutkan kajian bulan lalu. Ya. Bulan lalu kira-kira ada yang ingat nggak? Kita sudah membahas sampai mana? Barangkali ada yang mencatat. Bulan lalu kita membahas surat Al-Ikhlas, ya. Di mana dari keterangan dan hadis yang sahih bahwa satu Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran, sehingga membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan satu Al-Quran. Dan sudah banyak contoh para sahabat yang gemar sekali membaca Al-Ikhlas pada saat menjadi imam sholat. Baik surat Al-Ikhlas sebagai sebuah bacaan sendiri, ya. Misalnya rakaat pertama Safihis, misal. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Atau rakaat pertama misalnya Wadduha, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu namanya Al-Ikhlas sebagai sebuah surat yang mandiri. Maupun yang Al-Ikhlas itu selalu dibaca di awal sebuah surat apapun. Mau baca Sabihis, Al-Ikhlas dulu, baru sambung Sabihis. Mau baca Wadduha, Al-Ikhlas dulu, baru sambung Wadduha.
Itu juga termasuk yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu sudah kita bahas pada pengajian yang lalu. Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut, cintamu terhadap kulhu ya Pak ya, Al-Ikhlas, menyebabkan kamu masuk surga. Jadi alangkah mudahnya untuk masuk surga. Yang penting kita cinta dengan kulhu. Ya. Membaca kulhu bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena ini lagi musim kulhu, yuk kulhu, atau ikut-ikutan, bukan. Tapi memang betul-betul terbit dari hati yang paling dalam. Saya suka Al-Ikhlas. Karena apa? Karena isinya adalah memurnikan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan kemarin ada sebuah doa ya yang dibaca oleh seorang sahabat. An-Nasai meriwayatkan ketika menafsirkannya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa ia masuk ke masjid bersama Rasulullah SAW, masuk masjid ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki sedang sholat, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa yang diawali dengan kulhu, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau yang Maha Esa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya. Jadi ini dikomentari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkomentar, jadi ada seorang sahabat yang membaca doa diawali dengan ini, maka Nabi berkomentar, wallazi nafsi biyadihi laqad sa'alaha bismihil a'zam allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia telah meminta kepadanya dengan namanya yang maha agung. Ya, jadi Nabi bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh ia orang itu telah meminta kepada Allah dengan al-ismul a'zam, dengan namanya yang agung, ya, dengan nama Allah yang agung. Yang mana jika dia Allah diminta dengannya, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengannya, maka dia akan mengabulkan. Ya, jika diminta akan diberi, jika memohon akan dikabulkan. Itulah komentar Nabi terhadap doa yang dilantunkan oleh salah seorang sahabat yang sedang sholat di masjid. Yang bunyinya adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Asal bapak-bapak buka YouTube saya pasti ketemu. Ini kan bisa diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Yang belum tahu YouTube saya tolong dicatat, Muhammad Nurdin Official. Nah, sekarang kita masuk bab pengobatan. Pengobatan dengan wasilah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila Nabi SAW hendak pergi ke tempat tidur setiap malam. Jadi ini yang bercerita Aisyah. Apabila Nabi mau bobo, mau tidur, maka beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau, kemudian meniupnya. Kedua tangan beliau dirapatkan. Ya, jadi bukan begini Pak, bukan begini, tapi dirapatkan, rapat, ya, rapat. Kemudian meniupnya, ya, meniupnya. Maka beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau, kemudian meniupnya.
Lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau sebisa mungkin ke seluruh tubuh beliau. Jadi setelah ditiup, kemudian dibaca 3 surat tadi, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Ya, mulai dari rambut sampai kuku sebisa mungkin. Ya. Beliau memulai dengan mengusap kepala apa ya? Wajah, bagian depan dari tubuh beliau dengan kedua telapak tangan beliau. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi diulang 3 kali, ya, diulang 3 kali. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh para ulama penyusun kitab Sunan. Ya. Itulah sebagai zikir yang insya Allah kita akan dijaga dari gangguan setan. Dan akan lebih sempurna lagi kalau juga dibaca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Jadi qulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat kursi. Lebih sempurna lagi sebelum tidur berwudu. Itu sempurna sekali, Pak. Sudah berwudu, ya, berarti kan kondisi kita suci. Nah, ketika kita berwudu mau tidur, maka kita dijaga oleh malaikat. Dijaga. Sehingga setan yang mau datang jauh. Setan yang mau jin kafir, jin jahat yang mau ganggu kita, keki, ya. Ngeri lah melihat malaikat itu kabur, ya. Yang mau ganggu kita kabur, Pak. Kenapa? Kita dijaga malaikat. Kenapa dijaga malaikat? Karena berwudu. Nah, jadi sebisa mungkin wudu dulu, kemudian baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Ikhlas, ya. Dan diulang 3 kali. Kemudian ada tambahan dari kawan saya. Kawan saya itu Ustadz, Pak. Sudah wafat. Almarhum Ustadz Fauzan Farid. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Tataan, Gedung Tataan. Jadi beliau berdasarkan hadis Nabi, ya, berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang di akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Itu kan hadisnya sahih, Pak. Udah terkenal itu hadisnya kan, udah terkenal. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir ucapannya, di ujung hidupnya membaca la ilaha illallah, maka dijamin surga. Nah, kalau kita mau tidur, kita bisa memastikan nggak, Pak, bahwa besok kita pasti hidup? Bisa memastikan nggak? Coba angkat tangan yang berani memastikan bahwa besok kita pasti hidup. Nah, kan kita nggak bisa memastikan kan? Nah, siapa tahu kita langsung labas, ya. Nah, ketika kita langsung labas, berarti kita sudah menutup ujung kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Maka selain membaca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, terakhir sekali sebelum mata kita merem, baca syahadat. Ya, syahadat atau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru kita merem, ya. Memang sih orang tidur itu gak sekaligus langsung gak sekaligus kan. Kadang-kadang miring ke kanan. Oh, kayaknya agak panas, miring ke kiri. Agak panas, telentang. Agak panas, peluk bantal ke kanan. Gak enak meluk bantal ke kiri, ya. Jarang kan langsung nempel kasur langsung itu kan jarang, ya. Kecuali yang sangat lelah, ya. Habis mantu, habis hajatan, berdiri di panggung, salaman dengan orang banyak, ya. Sehari sebelumnya nggak tidur karena mikiri besok sukses enggak. Nah,
Akhirnya dia capek betul sehingga langsung blek, langsung les tidur ya. Itu bagi yang capek betul. Tapi kalau yang tidak seberapa capek biasanya nggak langsung tidur, Pak. Apalagi kalau masih punya pikiran macam-macam. Ada yang masih punya pikiran melunasi utang, ada yang masih punya pikiran oh tadi kayaknya Bapak A tersinggung loh gara-gara ucapan saya. Ada yang masih mikirin, kok hari ini suami saya marah-marah ya, kok hari ini istri saya marah-marah ya. Semuanya banyaklah pikiran ya. Kalau yang pikirannya banyak, tidurnya agak lama, Pak. Lama tidurnya, gak langsung les itu ya. Apalagi yang masih banyak PR ya, banyak PR. Nah jadi ini anjuran untuk membaca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, kemudian kalau bisa diawali dengan berwudu ya, dan penutup yang paling ujung adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau ternyata besok pagi kita tidak bisa dibangunin suami, tidak bisa dibangunin istri karena sudah langsung menghadap Allah, maka kita di penghujung hidupnya sudah la ilaha illallah ya. Lanjut. Sekarang kita membahas tafsirnya, Pak. Ya, tafsir kulhu ya. Karena kan bidang saya kan akidah. Nah, akidah itu sesuai dengan arahan dari kitab akidah Thahawiyah. Salah satu ayat yang menjadi rujukan kita adalah surat Al-Ikhlas ya. Telah disebutkan sebelumnya tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Ikrimah berkata, Ikrimah ini siapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Angkat tangan. Ikrimah ini siapa? Siapa, Pak? Oh ya. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Ya. Abu Jahal. Nah, Abu Jahal siapa, Pak? Abu Jahal dedengkot musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya itu dedengkot musuh, anaknya itu muslim. Kan luar biasa, Pak. Bapaknya itu dedengkot memusuhi Nabi, Abu Jahal yang sangat terkenal. Anaknya muslim. Bahkan termasuk perawi hadis. Perawi hadis, Pak. Ikrimah berkata, ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair, anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, kami menyembah Yesus, anak Allah. Orang-orang Majusi berkata, kami menyembah matahari dan bulan. Orang-orang musyrik berkata, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW, qul huwallahu ahad. Ya. Nah, ini keterangan dari Ikrimah. Maka Allah menurunkan kepada Rasulullah, katakan Muhammad, dialah Allah yang esa, yakni dialah yang maha esa, tidak ada yang menyamainya ya, tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak punya sekutu ya. Allah tidak punya mitra, sekutu ya, tidak punya kroni ya, mitra, sekutu atau grup lah, grup. Allah nggak punya grup, Pak. Yang punya grup WA kita ya. Tidak ada yang serupa dengannya ya, tidak ada yang serupa. Rupa berarti rupa kan, rupa, gambar, wajah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara. Setara itu berarti sebanding ya. Misalnya apel sebanding dengan buah pir, sebanding kan. Kalau apel dengan durian kan nggak sebanding, Pak. Nggak sebanding. Apel dengan durian. Tapi kalau apel dengan buah pir kan mirip-mirip kan, Pak. Ya, mirip-mirip. Batu dengan kerikil itu setara ya.
Tapi kalau batu dengan intan berlian, nggak setara Pak, nggak setara. Ya. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah dan tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, sebanding. Ya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah dan tidak ada sekutu. Betul-betul unik. Unik Allah itu, ya. Tidak ada duanya. Lafaz ini tidak diterapkan kepada siapapun dalam konteks penetapan kecuali kepada Allah karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat dan perbuatannya. Ya. Ini tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Somad. Allahus Somad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah Rabb, Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam semua kebutuhan dan permasalahan. Dalam semua kebutuhan dan permasalahan, semua makhluk bergantung kepadanya. Kalau dikatakan semua makhluk berarti pertama kita, kita bergantung kepada Allah, jelas, ya. Kita butuh uang, ya. Kita butuh kesehatan, kita butuh ketenangan, kita butuh kedamaian, kita butuh teman, ya. Jadi semua kebutuhan kita gantungkan kepada Allah. Nah, ternyata yang membutuhkan Allah itu bukan hanya kita, tapi segala makhluk. Jadi kalau jengking butuh Allah, nyamuk butuh Allah, kucing butuh Allah, anjing butuh Allah. Pokoknya seluruh makhluk bergantung sama Allah. Ya. Saya tadi siang naik mobil, kemudian karena mungkin beberapa hari yang lalu lupa nutup jendela lupa. Akhirnya di dalam mobil banyak nyamuk Pak. Pernah nggak Pak ngalami gitu Pak? Pernah ya? Lupa nutup jendela, akhirnya banyak nyamuk. Dan nyamuk ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Ketika jendela saya buka semua, saya buka, pintunya saya buka lebar-lebar, itu nyamuknya nggak mau keluar. Nggak mau, nyumput Pak, nyumput, pokoknya nyumput aja, udah kelihatan. Saya anggap, udah pergi, saya anggap begitu kan, udah pergi. Dan saya tutup pintunya, rapat-rapat, jendelanya saya tutup, AC-nya saya hidupin, ternyata, itu kalau masuk hidung lumayan Pak, masuk hidung, kesedot itu, aduh lumayan itu, kena paru-paru. Akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah, nyamuk ini ada yang ngatur. Saya bilang begitu sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, nyamuk ini ada yang ngatur. Nggak mungkin dia jalan sendiri, nggak mungkin. Yang ngatur Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong sih nyamuk ini biar nggak menari-nari di depan hidung saya. Nari-nari di depan hidung, kan ganggu naik mobil, ganggu bawa mobil kan. Yang penting kalau hanya nari-nari begini aja, kalau masuk ke lubang gimana? Jadi saya minta pada Allah, ya Allah, saya yakin nyamuk ini nggak jalan sendiri, nggak jalan sendiri, nggak terbang sendiri itu. Tapi ada yang mengendalikan, Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, nyamuk ini agar menari-narinya jangan di depan hidung saya. Boleh menari-nari di sekitar kaki saya lah, boleh lah, atau di atas rambut saya lah. Supaya nggak mengganggu nyupir. Saya hanya berdoa begitu. Ya alhamdulillah nggak lama kemudian nyamuknya itu diatur Allah, ya. Entah kemana, ke pinggir jendela, entah kemana lah. Pokoknya nggak pas di depan hidung. Tadinya pas depan hidung Pak. Ya, jadi gitu Pak. Jadi yakinlah bahwa semua tergantung Allah, bergantung pada Allah.
nyamuk, kalajengking, ular dan lain-lain. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau tahu-tahu ular masuk rumah, langsung aja bilang kepada Allah, ya Allah, ini makhlukmu ya Allah, dan Engkau yang mengendalikan ini. Saya memohon kepadamu ya Allah agar ular ini dikeluarkan. Bacalah Al-Fatihah lah. Al-Fatihah cukuplah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Karena ular ini ada yang ngatur, Pak. Ular nggak jalan sendiri gitu, enaknya wudel. Enggak, ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Yang punya ular, Allah. Nah, tadi saya mencontohkan nyamuk ya Pak ya. Insya Allah itu berlaku untuk seluruh makhluk. Ya. Sehingga para wali dulu Pak, para wali dulu itu kadang-kadang dia dengan harimau itu nggak dicakar Pak, nggak dicakar sama harimau. Harimau, singa, gitu ya, nggak dicakar. Yaitu dia minta pada Allah aja, ya Allah, ini makhlukmu ya Allah, saya makhlukmu ya Allah, sama-sama makhlukmu, ya. Tolong ya Allah agar dia tidak menzalimi saya. Minta kepada Allah. Ya kalau kita punya daging, kasihlah daging. Ya kalau kita punya, kalau kita lagi nggak punya, cukup doa saja. Itu masyhur, itu ada kisah-kisah para wali yang seperti itu, ya. Yang ketemu binatang buas kemudian tidak diterkam, ya. Dan kita nggak usah panik, grogi, nggak usah, langsung ke Allah aja Pak, langsung ke induknya, ke pusat pengendalian, ya. Pusat pengendaliannya siapa? Allah. Langsung tanpa perantara, ya. Nggak melalui polisi, nggak melalui damkar, ya. Jadi kalau sudah keadaan terpepet, nggak manggil damkar lagi Pak, nggak, langsung Allah. Ya. Nah itu sebuah keyakinan bahwa seluruh makhluk bergantung pada Allah. Ya. Dalam semua kebutuhan dan permasalahan, dalam semua kebutuhan dan permasalahan. Selanjutnya firman Allah, atau saya lanjutkan dulu. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dialah pemimpin yang maha sempurna dalam kepemimpinannya. Ya. Jadi keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga seorang ahli tafsir yang paling muda, ya. Jadi ketika para sahabat itu umurnya tua-tua, Ibnu Abbas masih remaja Pak, masih remaja. Dia mengatakan dialah pemimpin, dialah Allah yang pemimpin yang maha sempurna dalam kepemimpinannya. Dialah yang maha mulia, yang maha sempurna dalam kemuliaannya. Ya. Maha mulia, maha sempurna dalam kemuliaannya. Jadi kemuliaannya itu enggak cek-cek ya. Kemuliaannya itu enggak abal-abal. Kemuliaannya itu sempurna, ya. Dialah yang maha mulia, yang maha sempurna dalam kemuliaannya. Dialah yang maha agung, yang maha sempurna dalam keagungannya. Dialah yang maha penyantun, yang maha sempurna dalam penyantunannya. Jadi semuanya sempurna Pak. Penyantunannya sempurna, keagungannya sempurna, kepemimpinannya sempurna, kemuliaannya sempurna. Itulah Allah, ya. Maka kita sebagai orang Islam wajib berbangga Pak. Wajib berbangga. Kenapa? Karena Tuhan kita yang paling keren, ya, sempurna dalam segalanya. Dialah yang maha mengetahui, yang maha sempurna dalam pengetahuannya. Pengetahuan Allah sempurna. Dialah yang maha bijaksana dan maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Kebijaksanaan Allah sempurna. Tidak bijaksana, bijaksini, bijaksana, tidak bijaksana, bijaksini, enggak begitu. Tapi sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan dialah yang maha sempurna dalam segala macam kemuliaan dan kepemimpinan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifatnya yang hanya pantas baginya. Tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang sesuatu yang sama dengan dia.
Maha suci Allah dan Maha Esa lagi Maha perkasa. Ya. Jadi penjelasan dari para ulama luar biasa. Ya, ini adalah penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an melalui Ali bin Abi Thalhah. Ya. Bahwa Allah sempurna dalam kebijaksanaannya, Allah sempurna dalam kepemimpinannya, Allah sempurna di dalam pengetahuannya, ilmunya dan lain-lain. Al-A'mash berkata dari Syakik dari Abu Wa'il menafsirkan ayat Allahu Samad, yakni pemimpin yang berada di puncak kepemimpinannya. Jadi Allahu Samad itu ditafsirkan pemimpin yang berada di puncak kepemimpinannya. Pemimpin yang berada di puncak kepemimpinannya. Itulah tafsiran dari Syakik bin Abu Wa'il, ya, menafsirkan kata-kata Allahus Samad. Ya. Berarti antara Syakik dengan Ibnu Abbas uraiannya ada kemiripan. Maha suci Allah dari memiliki anak. Maha suci Allah dari memiliki orang tua, istri dan tandingan. Ya, Maha suci. Maha suci itu artinya no, ya. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak beristri, ya, dan tidak punya tandingan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni dia tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan juga tidak punya istri. Nah, ini konsep ketuhanan dalam agama Islam. Paten, harga mati. Kulhu itu, Pak. Mujahid menafsirkan. Nah, Mujahid ini siapa? Mujahid ini seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ya, tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in itu generasi kedua. Generasi pertama kan namanya sahabat, Pak, ya. Generasi pertamanya sahabat. Nah, generasi kedua adalah tabi'in. Mujahid menafsirkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yakni dia tidak punya istri. Jadi tafsirannya itu, Pak. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad itu tafsirannya adalah dia tidak punya istri. Allah tidak punya istri. Ya, tidak punya istri. Yang punya istri kan yang punya kelamin, ya. Yaitu manusia, jin, itu ada kelamin, ada jenis kelamin, cewek, cowok, laki, perempuan, ya, jantan, betino. Ya, kalau di Palembang perempuan betino, Pak, ya. Sumsel. Jadi walam yakulahu kufuwan ahad ditafsirkan oleh Mujahid, dia Allah tidak punya istri. Ya. Nah, kan kalau kita nggak baca tafsir kan kita meraba-raba kan, Pak, meraba-raba. Nah, tapi kalau baca tafsir jadi jelas. Jadi apa yang dimaksud dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Maksudnya adalah Allah tidak punya istri. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 101. Al-An'am 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'. Shadaqallahul azim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Itulah surat Al-An'am ayat 101, bahwa Allah adalah badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana mungkin dia punya anak? Ya, bagaimana mungkin dia punya anak?
Walam takul lahu sahibah. Padahal Allah tidak punya istri. Jadi logika akal sehat kalau mau punya anak ya harus punya istri dulu, ya. Dan itu adalah ilmu sebab akibat, ilmu sebab akibat. Bagaimana dia punya anak, mau istri aja gak ada. Surat Al-An'am 101. Walam takul lahu sahibah. Padahal dia tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi Mujahid menafsirkan walam yakul lahu kufuwan ahad bahwa artinya adalah dia tidak punya istri. Mujahid tidak ngawur, Pak, nggak ngawur, nggak ngarang gitu loh, nggak ngarang. Tapi Mujahid berpedoman pada Al-An'am 101, ya. Al-An'am 101. yakni dialah pemilik pencipta segala sesuatu, lalu bagaimana mungkin makhluk yang menyamai dia dan menyerupai dia, ya. Jadi nggak mungkinlah makhluk menyamai dia, makhluk menyerupai dia, nggak mungkin, ya. Jadi hasil ciptaan tidak mungkin akan menyamai ciptaan. Bapak misalnya bikin pempek Pak, ya. Kan pempek kan berarti ciptaan Bapak. Mungkin nggak pempek itu sama dengan Bapak? Nggak mungkin. Hasil ciptaan kok mau disamakan dengan pencipta? Nggak bisa. Bapak menciptakan komputer, menciptakan robot. Sama nggak robot dengan kita? Nggak sama, ya. Robot itu adalah benda mati yang diisi dengan kode-kode digital sehingga dia bisa menjawab. Ya, itulah yang disebut dengan AI, ya, AI atau AI, ya, artificial intelligence, yang seolah-olah kayak Tuhan, ditanya apa saja bisa jawab, ya. Tapi itu benda, ya, benda. Yang kalau kita hancurkan pakai mesin mobil penggilas jalan itu, yang untuk menggilas jalan, hancur tuh robot itu, hancur, ya. Jadi tidak mungkin yang diciptakan menyamai yang menciptakan, nggak mungkin. Ini konsep Islam. Jadi Bapak menciptakan robot, maka robot tidak sama dengan Bapak. Bapak menciptakan komputer tidak sama dengan Bapak. Bapak bikin pempek, bikin roti goreng, nggak mungkin roti goreng itu sama dengan kita, nggak mungkin, ya. Lalu bagaimana mungkin makhluk yang menyamai dia atau menyerupai dia? Maha suci Allah dari hal tersebut. Yang pertama surat Al-An'am 101. Yang kedua surat Maryam. Surat Maryam 8895. Lumayan, Pak. 8895. Jadi sekitar 7 ayat, Pak, ya. Sekitar 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum nu'addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Artinya surat Maryam 8895. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh
karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Ya. Di surat Maryam ayat 88 sampai 95 menyatakan bahwa Allah tidak punya anak. Dan ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu adalah ucapan yang sangat-sangat mungkar. Bisa menyebabkan langit pecah, Pak. Bisa menyebabkan langit pecah gara-gara ucapan tadi. Bisa menyebabkan bumi terbelah gara-gara ucapan tadi. Dan bisa menyebabkan gunung itu runtuh gara-gara ucapan tadi. Jadi ucapan tadi itu sangat berbahaya. Bahkan Allah menghitung berapa hambanya, berapa ciptaannya. Berapa triliun manusia sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itu semuanya Allah tahu hitungannya, Pak. Hitungannya tahu. Nggak ada yang luput dari catatan Allah. Nggak ada yang, oh lepas satu orang nih, siapa? Nurdin, atau Kadis, atau Mukhlis. Nggak ada. Semua ada dalam catatan Allah, komplit. Ya. Baik makhluk yang ada di Amerika, di Asia Tenggara, Asia, Eropa, Australia, Amerika Latin, Afrika, semuanya makhluk Allah yang namanya manusia, yang namanya Bani Adam, itu semuanya tercatat dengan teliti. Ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar menentukan jumlah mereka. Jadi jumlahnya itu udah fix, Pak. Nggak ada yang salah hitung, nggak ada. Kalau kita semen aja salah hitung kan, Pak? Semen. Oh, kurang 2 sak ini. Nah, cari nggak ketemu. Tahu-tahu nyumput di bawah mobil angkot. Itu tuh. Nah. Semen, sak semen itu bisa selip, ya. Entah selip karena lupa ngitung, entah karena sengaja diselipin, ya wallahu a'lam. Tapi Allah tidak pernah selip ngitung manusia. Ya, tidak pernah selip. Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi Allah menghitung, Pak, menghitung Allah, ya. Maka Allah Maha Pandai, ya. Jadi jangan ditanya tentang matematika Allah, jangan ditanya, Pak, jangan ditanya, Maha Pandai, ya. Sabar, Pak, ya. Maghrib soalnya jam 6:20, ya. Sabar. Jadi itu surat Maryam ayat 88 sampai 95. Dan Allah menyatakan di ujung ayat ini bahwa dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat, ya. Jadi menghadap Allah sendiri-sendiri, Taufik sendiri menghadap Allah, Afrodin sendiri, Kamerun sendiri menghadap Allah. Gak bisa misalnya, Pak Sawi, aku mau menghadap Allah tapi aku takut. Tolong sih, aku ditemani, gak bisa, Pak. Ya. Kemudian Fahri bilang, Pak Nurdin, saya mau menghadap Allah, saya takut, tolong sih, aku digandeng, nggak bisa, Pak. Sendiri-sendiri menghadap Allah. Ya, ini ayatnya. Ya, ayatnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Farda itu artinya sendiri, sorangan, ya, sorangan. Cek orang Sunda sorangan. Ya. Jadi nah, nanti kalau pas masuk surganya, masuk nerakanya bareng, Pak.
yang ayat yang sering dibaca oleh Pak Astawi kalau jadi imam itu zumaro. Ya, zumaro itu artinya bergerombol. Jadi orang penduduk surga masuk surga bergerombol. Brul, ya. Orang neraka masuk neraka gerombolan juga. Blur, ya. Nah, kalau sudah divonis, sudah diketok palu, dari vonis, maka nanti masuk surganya atau masuk nerakanya memang bergerombol. Tapi ketika diadili itu satu-satu, Pak. Jadi Pak Asbal nggak bisa minta tolong Pak Asnawi nggak bisa minta tolong Pak Kadis nggak bisa minta tolong saya tidak bisa minta tolong pada syekh ini, guru ini, kiai ini, gus ini nggak bisa. Ya, jadi maka kadang-kadang orang-orang itu bikin kelakar yang aneh-aneh, Pak ya. Udah, kamu mati aja nanti ketemu malaikat Mungkar Nakir ketika ditanya, saya muridnya Pak Nurdin, nggak bisa. Emangnya segampang itu malaikat dikibulin, ya? Nggak bisa. Malaikat, sorry ya, saya ini orang hebat, saya ini anaknya Pak Nurdin, Gus Nurdin, nggak bisa. Tidak bisa bawa-bawa nama orang tua, bawa-bawa nama kiai, nama syekh, nama ustadz, nama habib, nggak bisa. Sendiri-sendiri menghadap Allah. Disitulah Pak kita akan ngeri, Pak. Ya. Tapi kalau kita sudah taubatan nasuha, insya Allah nggak ngeri lagi. Tapi kalau kita belum taubatan nasuha, masih taubat sambel, ya. Udahlah. Nah, nanti kapan-kapan nyoba lagi. Itu namanya taubat sambel, ya. Itu bahasa Indonesianya namanya tomat, ya. Tobat tapi sering kumat. Nah, itu namanya taubat sambel. Itu bukan nasuha, bukan. Kalau sudah nasuha itu no. Minggir, kemaksiatan. Pergi jauh, bawa dari dekat saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya sudah bersumpah kepada Allah di depan Ka'bah, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu taubat nasuha. Betul-betul talak 3 dengan segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau masih di nego-nego, ayo laju, laju lagi. Itu berarti belum nasuha, ya, belum nasuha. Kalau kita sudah taubatan nasuha, kita menghadap Allah sendirian, pede, Pak. Pede. Tapi kalau kita banyak dosa, nyari siapa sih yang bisa nemenin saya? Ini saya takut ini, ya. Surat Maryam 8895. Satu lagi terakhir. Surat Al-Anbiya 2627. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya 2627. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, Rob, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Jadi mereka menuduh Allah punya anak yang namanya malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi malaikat itu hamba sama dengan kita. Hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang super istimewa. Kenapa? Karena tidak berbicara mendahului Allah. Jadi malaikat itu kalau berbicara tidak mau mendahului Allah. Kan banyak sih manusia yang ingin mendahului Allah. Wah, Bapak ini penyakitnya berat, Pak. Kayaknya umurnya cuma 3 bulan lagi. Itu namanya mendahului Allah, ya. Seorang dokter yang memvonis bahwa ini umurnya 3 bulan lagi mati, ini namanya mendahului Allah. Nggak boleh, dokter muslim nggak boleh bilang begitu, Pak. Nggak boleh. Lagian itu kan nakut-nakutin kan. Nggak boleh, dokter muslim insya Allah sembuh. Nah gitu, dokter muslim insya Allah sembuh.
Ya, Bapak banyak berdoa, Bapak hentikan rokok, banyak berdoa, hentikan rokok, stop alkohol. Kemudian sholat yang rajin. Nih, saya kasih obat. Nah, itu dokter muslim menyuruh banyak berdoa, menyuruh berhenti merokok, berhenti alkohol, dan menyuruh sholat yang rajin. Itu. Kalau dokter-dokter yang tidak beragama, apalagi dokter yang komunis kan, aduh Bapak ini keterlaluan. Kenapa nggak dari dulu ke sini? Baru sekarang. Bapak ini umurnya seminggu lagi nih. Wah, itu nggak boleh. Namanya mendahului Allah. Malaikat tidak mau mendahului Allah. Dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat itu selalu always menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi nggak pernah malaikat itu ngeyel, balelo, moh, nggak pernah. Nggak ada rumusnya malaikat itu moh. Ya. Malaikat diperintah Allah nggak ada rumusnya moh, nggak ada. Malaikat selalu sami'na wa ata'na. Ya, sami'na. Nah, demikianlah Bapak-bapak sekalian. Tafsir surat Al-Ikhlas luar biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ditafsirkan Allah tidak punya istri, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan semakin menambah keyakinan kita terhadap Tuhan yang kita sembah, ya. Sehingga kita harus bangga karena Tuhan kita paling keren. Karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sempurna pengetahuannya, sempurna kebijaksanaannya, sempurna ilmunya, sempurna sifat-sifat yang lain. Saya kira cukup. Kalau mau ada pertanyaan boleh, karena belum maghrib Bapak ya, belum maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ibu-ibu, nih tolong Pak kasihkan ke ibu, minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya didekatkan ke mulut, Bu. Mic-nya dekatkan ke mulut. Iya, yang akan saya tanyakan tadi masalah surat Al-Ikhlas. Nah, itu Bapak bilang kalau kita tiga kali membaca surat Al-Ikhlas, sebenarnya mengatakan Al-Quran. Nah, bagaimana kalau orang itu tiap hari, setiap sholat fardu, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sampai dia tidak baca Quran lagi? Atau boleh seperti itu, Pak? Pahamannya itu sah atau gimana itu, Pak? Iya. Ya, yang saya katakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya jawab dulu. Yang jelas bahwa surat apa tadi? Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Itu bukan dari saya, ya, tapi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya saya baca, ya, hadisnya saya baca. Walladzi nafsi biyadi innaha lata'dilu sulusal Quran. Nabi bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut yaitu Al-Ikhlas benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Nah, kemudian sekarang yang Bukhari, ya mungkin di antara bapak-bapak ada yang, Pak, kok Abu Dawud sih Pak, saya kurang mantap, saya pengen yang Bukhari, ada nggak? Ada, yang Bukhari ada, ya, yang Bukhari ada. Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fi lailatin. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Jadi Nabi bertanya, siapa yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran semalam? Nah, maka hal itu mereka anggap berat, sehingga mereka berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Allahul wahidus samad sulusul Quran.
Surat Al-Ikhlas ya, Allah Wahidus Samad itu sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi ini maksudnya adalah fadilah ya, fadilah atau keutamaan. Jadi tidak dimaksudkan sebagai surat untuk bermalas-malas membaca Al-Quran. Nah, jadi ini fadilah Bu. Jadi nilainya, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi 3 Al-Ikhlas berarti sama dengan 1 Al-Quran. Itu fadilah dan pahalanya. Bukan berarti lantas kita nggak ngaji lagi. Itu namanya sekilit ya, sekilit tuh Pak ya. Padahal kan kalau kita mau jujur, emangnya Quran cuma Al-Ikhlas? Tidak. Al-Quran ada Al-Fatihah, ada Yasin, ada Al-Baqarah. Ya, nanti di hari kiamat surat-surat lain bisa jadi protes. Ya Allah, saya dianaktirikan nggak pernah dibaca. Ya. Yang dibaca Al-Ikhlas terus. Ya. Surat Yasin protes, surat Kahfi protes. Jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi itu tidak berarti bahwa secara letterlek atau secara matematika berarti kita sudah membaca Al-Quran berarti nggak perlu ngaji lagi. Nggak seperti itu. Sama dengan orang haji. Orang siapa yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di Perumdam atau di masjid lain. Nah, makanya selama di Mekah dia sholat terus 5 waktu di Masjidil Haram, sholat sunnah di Masjidil Haram, duha, tahajud. Nah, kemudian pulang ke Indonesia dia nggak sholat lagi. Bapak kenapa nggak sholat? Waduh, tabungan sholat saya udah lebih Pak, udah banyak benar tabungannya. Kan kata Nabi satu sholat pahalanya sama dengan 100.000 sholat di Perumdam atau di Indonesia atau di luar Masjidil Haram. Nah, saya itu tiap hari sholat Pak. Bahkan saya jarang tidur di hotel, saya sholat terus. Jadi saya udah kebanyakan sholat. Jadi pulang ke Indonesia nggak sholat lagi. Nah itu sama dengan begitu cara berpikir tadi ya. Cara berpikir tadi itu sama dengan yang tadi, salah. Jadi bukan berarti kita tidak ngaji lagi, tetap ngaji ya. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya. Jadi gitu Bu ya, Bu Yus. Jadi tetap kita dianjurkan oleh Nabi untuk qiraatil Quran, dan ayat-ayat perintah untuk membaca Al-Quran itu banyak sekali ya. Silakan yang bapak-bapak, silakan. Tadi mic-nya mana? Oh ya, silakan Pak Taufik, kayaknya gelagatnya mau bertanya nih Pak Taufik. Waalaikumsalam. Kira-kira atau saya ini amat nggak artinya, maksudnya masuk surga kira-kira gimana dengan apa bisa saya baca atau kira-kira bagaimana caranya. Jadi poinnya kalau bisa masuk surga itu tidak ada di kira-kira bisa kira-kira atau meramalkan gitu. Meramal. Kalau katanya ada yang kadang menghafal Al-Quran atau bisa aja ujungnya maka jadi awalnya memang terjadi akhirnya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaannya 2 saja cukup Pak, karena ini udah mau maghrib. Jadi ini memang pertanyaan yang menarik ya, menarik dan unik ya. Artinya apa? Memang Nabi pernah bersabda. Ini yang bersabda Nabi Pak, bukan saya. Wah, ada seseorang yang amalannya ahli neraka. Amalannya itu ahli neraka. Judi, membunuh, zina, mabuk. Judi, membunuh, zina, mabuk. Terus pokoknya amalan ahli neraka semua. Tapi sebelum dia meninggal, dia bertobat. Dia bersahadat, dia rajin ke masjid, rajin ngaji, habis itu mati. Ya. Maka dia termasuk ahli surga. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seseorang yang amalannya ahli surga. Sholat, zakat, haji, sholat, zakat, haji, puasa, segala macam, sedekah. Tapi terakhir, dia tergoda oleh cewek yang non-Islam. Ya, cantiknya luar biasa, menges-menges. Kemudian
kamu mau nggak sama saya? Mau, tapi syaratnya harus mengakui bahwa si A itu ada anak Tuhan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Wah, akhirnya dia mengucapkan ikrar-ikrar kekafiran. Dia masuk agama kafir, habis itu mati ngek. Nah, maka dia ahli neraka ya selamanya. Nah, itu harus kita jadi renungan, Pak. Artinya apa? Artinya kita harus selalu menjaga dan waspada, ya. Waspada jangan sampai iman kita belok, ya. Nah, makanya supaya kita selamat, maka sering-sering kumpul di majelis ilmu, ya. Sering-sering kumpulono orang soleh, ya. Dalam tombok hati itu ada kan, ya. Dalam tombok hati kan ada 5 kan. Atau maca Quran sama maknanya. Jadi baca Quran itu sama terjemahan, Pak. Jadi kalau Bapak baca Quran belum sama terjemahan, berarti belum termasuk tombok hati, belum, ya. Maca Quran sama maknanya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan maknanya, ya, dengan terjemahannya. Kemudian kumpulono orang soleh, ya. Berkumpullah dengan orang soleh, bergaul, berkumpul. Ya, kalau mau makan kepala kambing, ya manggillah orang-orang soleh, ya. Panggil, yuk Mansur, yuk siapa, gitu, ya. Kemudian zikir wengi ingkang suwe. Jadi zikir malam yang lama. Jadi zikirnya itu jangan pergi, ya zikir yang lama, ya. Baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, baca Quran, ya. Kemudian sholat wengi, sholat malam dan lain-lain. Ya. Jadi kita harus selalu penuh dengan rasa waspada, ya. Jangan sampai kita tergoda oleh rayuan dunia, rayuan perempuan, rayuan laki-laki, ya. Karena kan bisa jadi sang ibu itu ditinggal pergi sama suaminya, kemudian tahu-tahu ada laki-laki datang, Bu, saya boleh nggak tidur di rumah ibu? Oh boleh, silakan masuk. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian melakukan perzinaan, habis itu dicekik mati, ya. Berarti mati dalam keadaan berzina. Ya. Nah, jadi kita harus selalu waspada, Pak. Karena anak panah setan itu ada di 8 penjuru. Anak panah setan ada di 8 penjuru. Depan, belakang, kiri, kanan, pojok. Jadi kita harus waspada. Nah, jadi makanya kita harus selalu ingat Allah, ya. Jangan sampai kita. Nah, rumus-rumus siapa masuk surga, siapa masuk surga, semuanya sudah ada dalam Quran. Rumusnya sudah ada semua, ya. Dan Al-Quran gak rumit-rumit kok, Pak. Gak rumit-rumit. Beriman, beramal soleh, surga. Dah, gitu aja. Bapak sudah beriman belum sama Allah? Sudah kan? Dah, tinggal beramal soleh. Udah surga, ya. Dirawat terus, Pak, ya. Dirawat, dijaga, dirawat. Nah, cara merawatnya yaitu dengan majelis ilmu. Ya, jadi begitu, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat.